Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelpiana Nasa Putri, NIM 104200026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah atau UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Asuransi Syariah. Dosen pengampu Bapak Ilham. Baiklah, langsung saja saya tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya ke inti pada video kali ini. Praktek yang dilarang dalam asuransi syariah, pada kesempatan ini saya akan bahasnya. Yang pertama adalah maishir, artinya adalah untung-untungan dalam praktik salah satu maishir. Salah satu pihak yang diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan dalam asuransi syariah. Tidak boleh ada yang pihak yang dirugikan dalam masyarakat syariah. Tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh, nasabah membayar premi 1 juta dengan uang pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Setelah 3 bulan berjalan nasabah meninggal dunia, lalu asuransi membayar uang pertanggungan sesuai dengan kontrak polis sebesar 100 juta walaupun nasabah membayar asuransi selama 3 bulan. Kondisi tersebut seolah-olah peserta diuntungkan sedangkan pihak asuransi dirugikan, dan sebaliknya jika tidak ada klaim sampai dengan akhir kontrak seolah-olah nasabah jadi yang dirugikan. Lanjut, yang kedua adalah goror atau ketidakpastian dalam transaksi muamalah. Semua harus jelas, transparan, dan objektif. Misal berapa harganya, apa barangnya, kapan penyerahannya, dan lain sebagainya. Contoh, saat kita membeli anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, hal itu dilarang. Di situ ada unsur ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah itu anak sehat atau cacat ketika lahir, dalam keadaan sehat atau cacat gitu ya. Nah, dalam asuransi konvensional sudah jelas atau sebesar santunan yang kita terima apabila kita mengalami resiko. Namun ada unsur ketidakpastian, yaitu beberapa lama yang harus kita bayar. Mungkin saja kita harus membayar 3 bulan sudah terkena risiko, dan bisa saja sudah 10 tahun berjalan kita belum mengenai risiko. Transaksi ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan goror yang dilarang dalam asuransi syariah. Baiklah, lanjut lagi yang ketiga, yaitu riba. Di dalam praktik asuransi ini berkaitan dengan alokasi dana atau investasi. Ada dua riba dalam asuransi, yaitu transaksi yang berkaitan dengan alokasi dana atau investasi dan tidak sama jumlah uang pertanggungan dengan premi peserta. Apabila premi dibayarkan nasabah diinvestasikan dalam instrumen investasi memberikan bunga seperti bank konvensional. Yang kedua, mengerti mengenai santunan atau uang pertanggungan, yang biasanya uang santunan asuransi akan lebih jauh besar dibandingkan premi yang dibayarkan. Misal, kita bayar premi 1 juta, maka apabila kita terkena risiko kita mendapatkan 100 juta rupiah. Artinya menurunkan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Praktik ini adalah masuk ke dalam salah satu riba, yaitu riba fadl, yang artinya menekan sesuatu dengan kadar atau takaran berbeda. Ketiga praktik tersebut tidak ada dalam asuransi syariah, karena asuransi syariah adalah konsep tolong-menolong atau ta'awun. Nah, itulah 3 praktik yang dilarang di dalam asuransi syariah. Mohon maaf apabila masih kurang jelas, dan saya juga masih dalam tahap belajar, jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perilaku saya kurang berkenan di video ini. Saya selaku manusia biasa, saya mohon maaf, dan semoga tugas saya ini juga memuaskan untuk Bapak dosen. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.